Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam, juga para pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, rahimakumullah. Melanjutkan pengajian Sabtu yang lalu, yaitu bersumber dari kitab Matnus Subat dan penjelasannya dari kitab Mawahibus Somad. Untuk hari ini kita akan membaca bait yang ke-23, yaitu wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina fawqal mauti yuj'alu. Wa ta'atun, dan ibadah atau ketaatan, mimman, dari orang, haraman, terhadap yang haram, yakul, man itu memakannya. Mislul bina'i itu bagaikan bangunan, fauqal mauti, di atas ombak, yuj'alu, dijadikan bangunan tersebut. Itu arti kata per kata. Terjemahannya, orang beribadah tetapi konsumsinya dari yang diharamkan, maka diibaratkan seperti orang yang membangun bangunan di atas ombak. Nah, sebelum memberi penjelasan, saya ingin baca salawat bersama dulu. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Alhamdulillah, dengan membaca salawat tadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Tadi sudah saya bacakan baitnya dengan terjemahannya, bahwa orang yang beribadah tapi dia masih suka mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, maka ibadahnya menjadi sia-sia, karena diibaratkan sebagaimana orang yang membangun sebuah bangunan di atas ombak. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Matnus Subat ini bukan asbun, tetapi memang beberapa ayat dan hadis menunjukkan hal itu.
Di antaranya yang mungkin di antara ibu, bapak, dan saudara juga sudah hafal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Atau dalam ayat yang lain disebutkan dulu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum ta'lamun. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah agar supaya mengkonsumsi sesuatu yang baik, halalan thayyiban. Halalan itu artinya diperbolehkan oleh agama, thayyiban artinya yang bergizi, yang baik, sesuai dengan ilmu kesehatan. Sehingga karena perintahnya semacam ini, maka kita menghindar dari makanan-makanan yang diharamkan. Kemudian di dalam hadis ditegaskan bahwa kullu lahmin nabata an haramin ahakku ahakku minhu alan nari. Agak ingatannya agak kurang. Jadi setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka lebih berhak baginya untuk masuk ke dalam neraka. Nah, itulah makanya kita harus hati-hati. Kemudian juga ada peringatan dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik. Jadi yang dimaksud dengan mengkonsumsi di sini bukan hanya yang kita makan atau kita minum, termasuk juga pakaian yang kita pakai. Ada dalam hadis yang panjang disebutkan bahwa ada seorang musafir yang digambarkan rambutnya awut-awutan, pakaiannya dekil. Ini hanya untuk menggambarkan dia tidak sempat untuk berdandan diri. Nah, kemudian dia disebutkan wa ma'kuluhu haramin haramin. Makanannya dari sesuatu yang haram. Wa masrabuhu min haramin. Minumannya juga. Wa malbasuhu, dan juga pakaiannya dari yang haram. Walaupun orang tersebut berdoa, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Fa anna yustajabalah. Ujar Nabi SAW, bagaimana orang itu akan diijabah, akan dipenuhi doanya kalau di dalam menjaga kehidupannya itu tidak hati-hati, tidak kemudian menjaga diri untuk selalu hanya makan kecuali yang halal. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan, misalnya ada seorang yang menemukan buah. Dia menemukan buah di sungai. Kalau dibiarkan nanti buah itu mubazir. Kemudian dia ambil. Tapi dia juga tidak berani memakannya. Karena apa? Karena buah yang dia temukan di sungai itu belum ketahuan halal atau haramnya. Karena bukan miliknya memang.
ditelusurinya sungai itu sampai ada di pinggiran sungai yang pohonnya itu berbuah sama dengan buah yang dia temukan. Dia cari informasi siapa pemilik pohon itu, kemudian dikisahkan bahwa setelah ketemu si pemilik pohon itu pun merasa kagum terhadap kejujuran orang tersebut. Padahal misalnya dimakan kan juga nggak apa-apa, ya maksudnya nggak ketahuan orang. Tapi dia saking dia tidak tidak takut kepada ketahuan orang. Yang dia takut adalah kalau dia mengkonsumsi buah-buahan yang tidak diketahui halal haramnya. Maka terharu dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, kemudian dia mengatakan bahwa mau nggak kamu itu saya nikahkan dengan anak saya yang buta tuli gagu lagi. Nah, karena orang tersebut memang lagi membutuhkan pasangan, ditawari walaupun dengan sifat-sifat yang kurang menarik, dia mau setuju. Tapi kaget dia ketika bertemu dengan putra dari si pemilik pohon itu yang ternyata wanita yang cantik, kemudian bicara fasih, pandangannya juga mempesona. Nah, ternyata yang dimaksud dengan buta itu wanita itu tidak pernah mencari atau melihat barang yang diharamkan. Mendengar tuli juga yang dimaksud adalah tidak pernah mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Kemudian bisu artinya dia tidak pernah bicara yang tidak-tidak. Karena memang tentang bicara ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang memang percaya kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaknya dia hanya bicara yang baik atau diam. Nah, di era medsos sekarang ini bukan hanya mulutnya yang diam, tidak bicara kecuali yang baik, tapi jempolnya itu hendaknya juga tidak membuat postingan kecuali yang baik-baik, bukan yang berisi fitnah, apalagi sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya jadi lari ke medsos karena akhir-akhir ini banyak sekali postingan yang ternyata berisi sesuatu yang belum pasti kebenarannya, atau ada fakta yang menyertai tetapi narasinya lebih besar daripada faktanya. Katakanlah misalnya ada video atau foto seorang ustaz sedang berjalan berdua dengan santri perempuan. Itu faktanya iya begitu. Tapi narasinya yang merupakan opini itu menyatakan bahwa ustadz ini telah mencabuli santrinya. Padahal belum tentu. Ya. Karena bisa jadi dia jalan bersama dalam rangka menjaga supaya santrinya tidak digodain, tidak dijailin sama orang-orang yang suka iseng. Nah, ini tentang medsos, maka saya juga mungkin sudah berulang kali berpesan, jangan sampai kita men-share, membagikan
kalau ada postingan semacam itu. Jadi misalnya kelihatannya benar, kita tahan diri untuk hanya sampai kepada kita. Bila perlu abaikan atau hapus. Jangan sampai di like, karena kalau di like atau disukai, itu berarti kita juga menyukai hal-hal yang diharamkan oleh agama. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kepada pesan dari Imam Ibn Rushd itu, bahwa agar supaya ibadah kita itu makbulah, ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita hati-hati di dalam mengkonsumsi untuk kebutuhan fisik kita. Hati-hati di sini juga tidak kemudian menjadi rasa takut. Maksud saya, hati-hati yang tidak menjadikan rasa takut adalah misalnya kita ada di Pulau Bali. Di Pulau Bali itu kan kebanyakan penduduknya non-muslim. Kemudian kita butuh makan di sana, masuk warung. Itu tidak perlu kemudian karena hati-hatinya kemudian sampai meneliti ya, apakah warung ini menjualnya barang yang haram atau halal, atau kemudian wah di sini walaupun jelas dagingnya daging sapi atau daging ayam yang halal, tetapi kan memasaknya barangkali campur dengan daging babi dan seterusnya. Nah, itu kan berarti hati-hati tapi sudah mendekati rasa takut. Kalau sudah jelas halal, karena kita juga nanya ini daging apa misalnya ya, udah dikatakan daging sapi atau daging ayam yang jelas halal, maka ya bismillahirrahmanirrahim kita bisa mengkonsumsinya. Dan hal ini bukan tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, tetapi malahan ada seorang sahabat dari kejauhan yang kemudian datang ke Madinah bertanya, "Ya Rasulullah, tetangga kami itu banyak yang non-muslim. Kemudian kami sudah berinteraksi dengan baik, apakah kemudian kami boleh memakan hasil masakan mereka?" Maka jawab Nabi adalah Samillah wakul. Ucapkan bismillah kemudian makan. Jadi tidak sampai kepada titik di mana kita menjadi wah ini jangan-jangan ya. Karena kita kan juga perlu menjaga husnuzon kita, baik sangka kita. Kita meyakini bahwa tetangga kita itu sudah tahu bahwa saya seorang muslim, bahwa saya kalau mengkonsumsi makanan itu sangat hati-hati, ada daging tertentu yang diharamkan, dan bahkan tidak boleh makan daging yang tercampur dengan sesuatu yang haram. Nah, karena kita sudah berbaik sangka kepada tetangga, ya berarti kita halal untuk mengkonsumsinya. Tapi jangan lupa pula untuk membaca basmalah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi intinya bahwa kita hendaknya menjaga sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah Maha Thayyib dan tidak mau menerima ibadah dari orang yang mengkonsumsi sesuatu yang tidak thayyib. Jadi ya kita jaga betul. Kemudian yang dimaksud dengan haram itu juga
ada haram zati. Yang dimaksud dengan haram zati itu adalah makanan yang memang zatnya diharamkan. Contohnya ya daging babi itu. Itu zatnya diharamkan. Atau daging bangkai, itu zatnya diharamkan. Ada juga yang haramnya bukan karena zatnya, tetapi cara memperolehnya. Katakanlah itu sate kambing, nah, yang jualan Pak Haji Abdullah misalnya, jelas halalnya. Tapi kita cara mendapatkannya dengan ngentit atau dengan mencuri. Itu walaupun zatnya halal, karena cara mendapatkannya itu tidak benar, maka itu juga termasuk yang diharamkan. Yang juga ingin saya sampaikan adalah bahwa terhadap sesuatu yang diharamkan itu kita masih saja berorientasi kepada zat. Ya. Katakanlah hampir semua umat Islam ketika makan daging babi nggak sengaja, misalnya ini kemudian sudah terlanjur dimakan, itu daging babi, itu biasanya langsung ada rasa enek di dalam perut, kemudian pengen memuntahkannya. Secara otomatis itu psikologis semacam itu. Ya. Maksud saya bahwa daging yang haram secara zati itu mempengaruhi kejiwaan kita sehingga kita tidak bisa nyaman, ya, ingin memuntahkannya. Tapi sekarang kalau makan daging halal tapi haram cara memperolehnya. Jadi kita misalnya ada teman, ayo kita pesta bareng-bareng. Yang ngajak pesta itu seorang pejabat yang koruptor, bahwa makanan itu hasil daripada korupsi. Kemudian dikasih tahu misalnya, ini saya baru dapat suap. Jadi ada pengusaha berhasil kemudian menyuap pejabat, kemudian diadakan pesta, ya, termasuk guru, ustadz, ya, diundang semua anak-anak yatim. Ya. Nah, kemudian dia ceritakan bahwa ini adalah suap dari, nah suap itu kan haram, jadi cara memperolehnya juga haram. Dalam hal ini orang tidak langsung muntah-muntah. Ya. Karena apa? Ya sudah terlanjur masuk, ya sudah masuk aja. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa sikap kita terhadap konsumsi yang haram itu belum sampai kepada kemutlakan haramnya, tetapi masih melihat dari zat benda yang haram tersebut. Nah, kalau dari cara memperolehnya itu belum sampai mendarah daging kepada diri kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya ingin mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu misrul bina'i fawqal mauti yuj'alu. Jadi ibadah yang dilakukan oleh orang yang mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, maka diibaratkan bagaikan orang yang membangun di atas ombak. Tentu tidak ada manfaatnya, karena membangun di atas ombak kan pasti hancur. Berarti ibadah kita menjadi sia-sia karena kita kurang memperhatikan apa yang kita konsumsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mari kita tutup dengan doa la hadinah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaq wa antal musta'an wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina haqqa haqqa wa ittiba'ahu wa arina batila batila wa ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.